Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Rahma. Di sini saya bersama wirausaha bernama Bapak Sandy. Beliau ini mempunyai sebuah usaha di mana usaha tersebut dalam bidang pendidikan. Boleh perkenalkan Pak namanya? Nama lengkap saya Sandy Firmansyah. Apa lagi? Sudah baik kalau Yang mau ditanyakan? nama usaha. Hanya umur lagi. Sudah Pak. Nah, kalau nama usahanya, nama perusahaan saya saya CV Arta Prima Sentosa. Saya bergerak di bidang trading, jual beli, khususnya di bidang pendidikan. Spesifik lagi saya menjual peralatan sekolah maupun buku-buku ke sekolah-sekolah. Kira-kira awal mulanya Bapak membuka usaha ini bagaimana Pak ceritanya? Oke, jadi motivasi awalnya emang saya kan awalnya suka dengan dunia trading ya, perdagangan, dunia marketing juga. Jadi dimulai dari situ, kebetulan saya sebelumnya bekerja di percetakan atau penerbit. Saya bekerja sebelumnya di Yudhistira. Nah, jadi dari awal situ saya mulai pengen mengembangkan diri lagi, membuat suatu usaha yang bisa saya kembangkan sendiri. Jadi dimulai dari niat saya ingin berdagang sendiri ya, maka berdirilah CV Arta Prima Sentosa ini. Terus untuk yang mengelola usaha ini Bapak sendiri atau ada orang lain? Kalau usaha ini saya kelola sendiri, karena emang tidak terlalu banyak orang juga, usahanya juga nggak terlalu kompleks, sangat mudah. Paling kalau misalnya butuh orang itu pasti masuknya ke pekerja ya. Jadi saya bekerja tanpa partner kalau di sini. Gitu. Terus kira-kira Ya? modal usaha awalnya untuk membuka ini berapa Pak kira-kira? Kalau modal usahanya yang saya jalani dirintis dari awal itu sekitar 15 juta rupiah dari awal. Jadi itu modal awalnya, sampai dari mulai biaya-biaya operasional itu dihitung-hitung kita tanam modal itu 15 juta rupiah. Berkembang sampai saat ini ya mungkin dari modal sudah lebih ya, kalau dari modal ya angkanya sudah lebih. Seperti itu. Terus untuk memanage keuangannya itu caranya bagaimana Pak? Apakah biar stabil? Kalau manage keuangannya, selama ini sih kalau dari usaha yang saya jalankan itu sangat nggak terlalu kompleks ya. Kalau dibilang sangat mudah pun enggak, tapi ya saya masih bisa kuasai karena emang beberapa hal bidang usaha ini apa ya, tidak terlalu sulit untuk mengelola keuangannya. Hanya seperti usaha dagang, cuman skalanya lebih besar seperti itu. Kira-kira ada nggak nih Pak ciri khas dari toko itu yang mudah dikenal atau cirinya gimana? Kalau di bidang saya itu ciri khasnya itu lebih ke arah kepercayaan, lebih arah ke kenyamanan ke konsumen. Jadi begitu konsumen percaya sama kita dan begitu nyaman mereka sama kita, mereka akan pasti mulai bisnis dengan kita itu apa ya, continue. Jadi nggak hanya satu kali atau dua kali, tapi berkelanjutan. Gitu. Selama usaha ini berjalan, pasti ada masalah ya Pak yang bakalan terjadi untuk kedepannya atau yang mungkin yang pernah dialami masalahnya. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah itu? Kalau masalah sih sebenarnya pasti ada setiap usaha ya. Kebetulan karena saya juga dulu sebelum bekerja di penerbitan buku, saya kan di bagian problem solving di ISO ya. Jadi saya kurang lebih tahulah
cara apa mencari akar masalah, cara problem solving-nya seperti apa, perlakuan masalah seperti apa. Tapi masalah setiap hari itu pasti ada. Dan kalau di dunia marketing dan dunia apa, yang berhubungan dengan pendidikan itu hampir setiap hari itu masalah ada yang berbeda, jarang yang sama gitu. Tapi selama ini masih bisa diatasi dengan ya dengan nggak terlalu sulit sih, saya bilang sih nggak terlalu sulit. Ke pertanyaan terakhir Pak, kira-kira untuk saran untuk menjadi seorang wirausaha ada nggak sih Pak tipsnya gitu, sarannya? Kira-kira dari Bapak tuh apa? Yang penting sih ya awalnya tuh niat dulu, niat. Dan yang kedua, setiap wirausaha yang akan berhasil itu pasti mengerti resiko dan mengatasi resiko. Resiko karena akan selalu ada. Begitu kita dapat, kita jangan mikir ke enaknya dulu, tapi resikonya dulu yang kita pikirin. Gimana cara mengatasi resikonya? Secara garis besar begini, usaha di dunia ini, usaha apapun, itu kita cuma mix bahan-bahan seperti assembling, seperti apa ya, menyatukan beberapa hal menjadi satu dan kita bisa jual. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau ke arah mana jualnya, kita mau ada pasarnya. Jangan lupa harus ada pasarnya, permintaannya seperti apa, baru kita bisa mulai mau usaha apa. Dan jangan, kalau jadi wirausaha jangan ya mudah menyerah. Pasti antara 1 bulan atau sampai 12 bulan itu pasti cenderung eh, kita bukan mengalami kerugian ya, tapi mengalami stagnan. Itu seperti itu udah biasa. Nah, cara mengatasi stagnan itu ya kita harus mengerti nih kenapa bisa stagnan. Apakah pasarnya yang kurang menarik, ataukah barang yang kita jual kurang menarik, makanya kita harus ada survei pasar juga seperti itu. Nah, kalau ingin menjadi wirausaha yang baik, kita harus mengenal juga pasar kita itu apa, pasar kita itu siapa, dan kapan kita harus menjual seperti itu. Jadi barang-barang yang kita punya itu, kita udah tahu pasarnya kemana. Jangan sampai kita jualan karena kita hobi aja, tapi nggak ada yang beli gitu. Dan kita jadi istilahnya user, bukannya penjual, tapi kita jadi user. Kita beli dari orang aja, tapi nggak bisa jual. Seperti itu. Iya Pak, baik. Cuman segitu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya sebelumnya.